Dia meninggalkan Belanda, sekarang dia bermukim di Jayapura. Pak Konsan, satu yang saya betulnya pada itu kecewa. Kita janjikan tanahnya, itu kita kembalikan untuk membangun. Akhirnya karena sudah dipakai oleh orang bidang keuangan dari Papua, akhirnya saya terpaksa membujuk Pak Nicholas Yowe karena tanah beliau untuk pindah ke tanah yang kemudian kita bangunkan, dibangunkan oleh pemerintah daerah. Tapi pada waktu itu sebenarnya masalah simpel, hati apa bedanya? Misalnya orang keuangan dari Pemda Papua taruh di tempat yang baru, di tempat tanah ini. Sebenarnya kan as simple as that. Tapi kita nggak lakukan karena masalahnya itu. Saudara-saudara sekalian saya hormati, saya mohon maaf banyak sekali saya cerita tentang waktu saudara-saudara nggak sedikit. Karena saya kalau bicara Papua dari dalam tuh passionnya keluar semua. Yang memang cinta di situ. Tapi mungkin dari situ kita pemetik beberapa pelajaran berharga. Yang terpenting diantaranya bahwa jika kita berusaha sungguh-sungguh membangun daerah mereka, sebenarnya tidak terlalu sulit untuk merebut hati dan simpati rakyat. Maka itu saya minta ini dipecat. Saya minta Anda dipecat. Kalau nggak percaya telepon pada Panglima tertinggi buat Presiden. Itu akhirnya pasukannya turun, pemimpinnya dia turun. Jadi dia tak turun. Nah, terus mau bikin Taji Shogi. Sekarang ketiga. Oh iya. John Yogi. Iya, perang. Nah, lalu kemudian sekarang berapa orang sih cuman kalau pasukan bersenjata yang ini yang ada di sana yang tokoh-tokohnya Yogi atau John Yogi, dulu Taji Yogi, Goliat Tabuni, paling Goliat Tabuni aja. Nah, saya tadi bicara dengan antara Habibah dan Yuguru. Jadi 9 bupati datang ke saya minta dibangun yang paling dekat. Dulu kan kita bangun waktu zaman Presiden Soekarno, sampai sekarang itu nggak jalan. Sekarang Habibah Yuguru hanya 140 km. Dan itu kalau kita bangun sampai ke Timika, itu langsung isolasi daerah pegunungan terbuka, Pak. Memang pada waktu Pak Wapres dibawa oleh Solizal ke sana, bawa ke sana, beliau sudah menyetujui untuk bangun, tapi sampai sekarang belum dibangun karena masalahnya liwat pada pegunungan Lesser. Pegunungan apa namanya? Yang Kartens. Yang pegunungan apa namanya? Flores. Betul. Assalamualaikum. Terima kasih. Saya kira setuju sekali pendekatan yang integrated dan tadi how to build the mind and heart of the people itu persoalan yang sangat menyentuh Ica. Cuma masalahnya menurut saya perlu ada satu upaya keikhlasan untuk memperdekat antara Jakarta Bais dengan Papua. Jadi diperdekat. Kalau tidak, maka misalnya kalau disediakan, maka tetap Jakarta Best Development itu tidak bisa dilakukan di tanah Papua karena memang medan yang berbeda. Ya, dan karena medan yang berbeda. Saya bilang dikasih ini sebelum dari Pak Indra. Saya kasih ini sebelum belum saya baca. Iya, sorry, saya nggak tahu kalau itu mau ke sana. Jadi yang penting memang kompromi antara Jakarta dengan Papua untuk melihat persoalan itu lebih membumi, bukan hanya pada awal-awal. Jadi misalnya Impres nomor 5 2007. Di situ juga menggunakan istilah yang menarik, New Deal. Bisa bayangin ya? Ya. Impres nomor 5 2007 tidak ada Menko Kesranya. Tapi saya bisa berhasil mengatakan Presiden ini program Menko Kesra. Ya, yang seperti itu. Jadi ada pendekatan yang masih juga sektoral. Tadi ngobrol-ngobrol dengan Pak Sekda ini antara lingkungan hidup, pertambangan dan juga kehutanan itu juga berbeda-beda. Bagaimana di Jakarta saja berbeda, mau menyelesaikan persoalan di sana yang sangat kompleks. Itu persoalan. Pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya Adin Jauharudin dari PBB. Saya jawab dulu soalnya namanya sih nggak ada. Waktu saya memimpin
pertanian, polisi, tentara, kemudian PU, Kedepkes, semua itu mereka bilang sama saya, ini mereka yang bilang sama saya, Bapak terima kasih untuk pertama kali dalam sejarah Republik, kata dia, bahwa ada satu tim dikoordinasi secara utuh oleh seseorang. Tadi katakan koordinasinya. Nah, masalah hubungan Jakarta-Papua, kalau Papuanya itu Jayapura, nggak terlalu buruk. Papuanya itu misalnya sampai Wamena pun masih oke, tapi puncak gunung kuncinya. Nah, supaya hubungan lebih baik, bikin infrastruktur. Dan kalau mesti bikin misalnya apa tadi, daerah pegunungan apa namanya? Lupa saya. Lores. Pegunungan Lores itu, cobalah kita berpikir, boleh nggak kita lewat pegunungan Lores itu, kemudian kita untuk agar saudara-saudara kita di sana bisa lebih dekat dengan kita. Itu jawaban. Saya silakan. Dan nasional, memang ini sangat menarik dan memang menjadi prioritas kita di sana semua Papua. Kami pun PBPMI punya cabang-cabang di Papua, ada sekitar 6 cabang Papua dan 3 cabang, Papua Barat ada 3 cabang. Ada beberapa hal yang menurut saya satu kata dengan Pak Ical, tapi juga beberapa kritik yang lain. Yang pertama adalah bahwa soal Papua memang harus dibangun dengan hati, dengan kemanusiaan. Yang ini memang tidak pernah tersentuh, lagi-lagi pendekatan adalah pendekatan militer dan pendekatan represif. Ini selalu mengulang terus tragedi ini. Saya khawatir bahwa dengan kampanye yang mulai melebar di wilayah internasional, juga soal Papua dan juga jalur masyarakat internasional, ini akan jadi landasan yang semakin kuat, apalagi ke depan bertepatan dengan hari HAM 10 Desember. Yang pertama. Yang kedua, yang terkait soal komitmen pemerintah. Kemarin kita baru saja dari Pontianak, juga disusul soal daerah-daerah perbatasan. Kenyataannya, hampir semua menteri, bahkan juga presiden itu pernah yang namanya ke Kalimantan Barat, Pontianak, Kalimantan Barat. Tapi juga berkali-kali ke sana, berkali-kali juga pemerintah ingkar janji, karena pembangunan tidak pernah dibangun di sana. Sehingga yang namanya perbatasan daerah antara Malaysia dengan Kalimantan Barat itu sangat tinggi ketimpangannya. Nah, saya tidak ingin, kita juga semua tidak ingin bahwa janji pemerintah terhadap pembangunan Papua ini juga sempat lagi belakang. Padahal kalau kita ingin menghitung rasio misalkan dari anggaran yang begitu besar khusus Papua, juga jumlah penduduk yang relatif kecil, harus sangat semua bisa diatasi. Apa yang salah kemudian selama ini? Ini menjadi kritik saya mendasar. Yang ketiga adalah soal Freeport. Baik, kami juga sudah menegaskan bahwa Freeport adalah negara dalam negara yang selama sudah terbukti dan menjadi fakta terlibat dalam berbagai macam peristiwa politik maupun ekonomi. Nah, sangat mendasar bahwa kita mengkritik pola barter politik yang terjadi pada peristiwa Freeport, di mana Freeport ada gejolak, Papua ada gejolak, maka kemudian pemerintah Amerika membantu Indonesia dengan kapal bekas, dengan bantuan-bantuan yang lainnya. Nah, kalau pola semacam ini, maka kedaulatan NKRI juga sudah digadaikan. Nah, kita ingin mereka punya taring, punya gigi, punya kekuatan bahwa Papua adalah milik NKRI. Papua harus diatur, Papua harus diberdayakan. Nah, kita berharap bahwa tentu memang Golkar sebagai partai besar harus juga bisa mendorong pembangunan Papua bisa lebih adil, lebih merata. Terima kasih. Itu biar karena Golkar berkuasa atau yang penting saudara mengenai masalah kerjasama dengan LSM saya kira penting. Dengan PMII di daerah-daerah itu penting. Tapi PMII saya yakin tidak ada di Yaokim. PMII tidak ada di DKI. PMII tidak ada. Masalahnya itu, masalah daerah itu gitu susahnya. Mau perginya mahal. Kalau kita berani, perginya mahal. Kalau kita punya duit, nggak berani. Jadi susah, itu susahnya. Tapi anak-anak muda biasanya mau diajak. Nah, saya kira patut untuk ngajak anak-anak itu untuk bisa, terutama kalau misalnya ketua-ketua dari organisasi massa ini, saya yakin bahwa dia ketua-ketuanya adalah orang setempat. Kalau bisa kemudian digabungkan, memecahkan masalah itu, kita bisa selesaikan masalah Papua. Saya yakin betul bahwa
bahwa kita semua bisa menyelesaikan masalah itu kalau kita punya hati yang bagus. Saya panggil Saudara Wanggai. Kalau Wanggai Serui, kalau Wanggai dari Flores. Tertarik sekali dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ical atau Bang Ical. Satu kalimat kunci itu mengenai yang tadi saya tertarik itu, masalah di Papua bukan persoalan duit, bukan persoalan uang. Dan pembangunan di Papua itu berawal dari pembangunan di pegunungan, bukan di daerah pantai pesisir. Nah, dua kata kunci ini seringkali salah atau tidak diterjemahkan dengan baik oleh pemerintah pusat. Nah, terobosan-terobosan dilakukan oleh Pak Ical ini belum tentu sampai dengan hari ini pun belum banyak dilakukan oleh pemerintah, khususnya pemerintah pada saat ini. Nah, saya kebetulan pernah tinggal di Papua kurang lebih 6 bulan, lalu kemudian banyak keluarga saya di sana, dan saya benar-benar merasakan bagaimana ketika kita berdialog dengan mereka itu perasaan diskriminatif itu masih sangat tinggi, Bang Ical. Itu harus disadari. Sampai dengan hari ini pun teman-teman dari Papua yang hadir di Indonesia atau di Jawa khususnya itu masih mengalami perlakuan diskriminatif. Nah, ini menguat di kalangan muda. Nah, mungkin yang Pak Ical mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan itu bagaimana mencari cara untuk kalangan muda di Papua yang menjadi tonggak perubahan di Papua itu bisa dikuatkan. Karena mau tidak mau kenyataan fakta hari ini bahwa persoalan kaum muda di Papua itu semakin menguat dengan persoalan ketimpangan pembangunan. Nah, apalagi yang hadir saat ini bukan menjadi rahasia umum bahwa kehadiran negara di Papua itu adalah representativitas. Tentara dengan model kekerasannya itu hadir di Papua. Apa yang tadi Pak Ical sampaikan bahwa bahkan Kodam sekalipun atau Panglima Lapangan sekalipun itu mengatakan bahwa kalau OPM itu turun langsung dibunuh. Nah, ini kenyataan yang sampai hari ini pun masih terjadi di Papua. Nah, intinya adalah bahwa dua pendekatan, yakni bukan hanya di strategi kesejahteraan yang fisik, tetapi juga yang non fisik. Itu saja mungkin. Terima kasih. Kita tidak mendekati pendekatan konvensional. Kadang-kala di dalam satu pendekatan yang sudah biasa dilakukan, itu tidak mau dilanggar. Padahal bukan tidak boleh. Contohnya, Saudara Rizal Malarangin bukan PNS, dia jadi ketua. Kemudian penanggulangan masalah AIDS belum pernah ada penanggulangan masalah AIDS dipimpin oleh orang yang bukan pemerintah. Saudara Nasiah Boy, apa tadi pasti tahu, Ibu Nasiah, dia ketua. Saya ditanya sama staf dari eselon 1, Bapak ini nggak pernah bisa dilakukan, ada larangannya nggak? Enggak. Kalau nggak ada larangannya tetap Bu Nasiah. Gitu. Lalu kemudian di dalam tim Papua itu ada orang-orang Papua duluan. Dari tim AIDS itu ada orang-orang yang kena penyakit AIDS. Dia menjadi anggota dari tim. Nah, ini juga mesti begitu. Anak muda yang mungkin kalau anak muda pasti punya keberanian, ya, lebih aventurir daripada saya. Saya aja dulu nggak ada takutnya tuh. Kalau sana-sana lihat gunung gelap gitu, tanya bisa nggak? Dia bilang insya Allah terbang. Gitu. Jadi dulunya anak muda kalau diberi kesempatan itu pasti memberikan dampak yang luar biasa besar. Buktinya dokter-dokter itu anak muda semua. Jadi saya gembira kalau memang ada kemauannya diajak serta semua di Papua, terutama Papua pegunungan. Demo di Papua tidak ada yang dari pesisir. Di Papua umumnya orang-orang gunung yang berada di Jayapura. Untuk itu kami mengundang Bang Suparwan Parikesit sebagai moderator untuk maju ke depan. Kepada para pembicara, pertama saya panggil Pak Catur Sato ini yang dari saya ketahuannya dari DPR yang 4. Silakan. Kedua, pada Profesor Wang Sendi yang dekat di UI yang juga baru saya kenal kali ini. Bapak Dr. Hewan Konstan Karma, Sekda Provinsi Papua yang berasal dari Papua betul. Tapi saya tidak tahu sukunya apakah Kamoro apa Amume. Ya, sukunya ini banyak mereka